sebuah form baru, ya, sebuah form, new form. Ya. Nah, di sini akan kita gunakan untuk mengelola sebuah data di dalam tabel kita, dalam database kita, khusus untuk tabel tunggal ya, tabel tunggal. Nah, untuk membuat sebuah form untuk mengelola database, untuk mengelola tabel tertentu, terutama untuk data masternya ya, maka ada beberapa fasilitas yang harus kita sediakan. Ya. Saya akan tunjukkan di sini, akan rekap di sini dulu. 20, 12, 17. Ya, fasilitas yang harus kita isikan satu. Ini tampilan datanya. Jadi kita harus bisa menampilkan data dengan mudah di dalam form kita nanti, yaitu isian data. Jadi nanti kita harus bisa mengisikan data. Kemudian kita bisa memberi fasilitas navigasi atau menggerakkan atau bisa memudahkan user melihat data. Nah, itu nanti akan kita beri fasilitas navigasi. Kemudian editing. Kita harus memberi perintah, memberi fasilitas editing untuk mengedit data. Ya. Jadi ini bisa tambah data, bisa edit atau mengubah data, bisa menghapus data, bisa batal misalkan, ya, ataupun simpan data, ya, simpan data atau batal. Fasilitas editing. Kemudian fasilitas pengurutan. Jadi nanti user harus ada fasilitas untuk mengurutkan data agar nanti user mudah untuk melihat data. Kemudian fasilitas pencarian. Nah, ini adalah minimal fasilitas yang harus kita buat dalam sebuah form yang mengelola sebuah tabel, mengelola sebuah database. Jadi kalau saudara nanti user yang dalam hal tidak menguasai program, yaitu user biasa, pengguna saja, maka dengan ada fasilitas ini, maka dia nanti atau user tersebut tidak akan kesulitan untuk melihat datanya. Dengan mudah akan digunakan fasilitas navigasi. Untuk mengeditnya, kita bisa menggunakan fasilitas editing. Untuk mengurutkan, kita bisa berikan fasilitas pengurutan. Demikian juga untuk pencarian. Kalau data kita itu hanya 10-20, ya mungkin fasilitas ini belum terlalu penting ya. Tetapi kalau nanti data itu sudah sampai ratusan atau bahkan ribuan, nah fasilitas ini sangat penting sekali, terutama pengurutan. Karena untuk melihat sebuah data dari sekitar 1000-an atau bahkan lebih data, kalau kita nggak mengurutkan, maka nanti repot, ya, kesulitan nanti user. Demikian juga pencarian. Oke. Nah, ini yang akan kita buat di dalam form kita. Oke ya. Ya. Nah, yang pertama untuk pengisian data kita akan menggunakan text box. Ini text box kan? Text box. Jadi data nanti akan kita isikan lewat text box. Tapi sebelumnya kita akan menggunakan label, ya, menggunakan label untuk memberi informasi pada user. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Saya tempelkan 5 label, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian text box-nya juga, kebetulan text box semua juga, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, masing-masing di sini akan kita kasih
Anda perhatikan captionnya. Ini kita akan menggunakan form ini untuk menampilkan data buku ya. Jadi untuk formnya, form pengelola data buku. Oke, jadi untuk caption formnya itu kita kasih itu. Kemudian untuk label 1 kita tulis kode buku. Ya, kode buku. Kemudian 2 judul buku. Yang ketiga di sini pengarang. Yang keempat di sini jumlah. Kemudian yang kelima adalah tanggal masuk. Nah, semuanya bersama-sama saya atur auto size-nya biar tampil true ya. Dari situ saya akan ngatur vertical spacing-nya, saya bikin sama ya. Kemudian saya bikin rata kanan seperti ini ya. Kemudian yang ini saya bikin rata kiri, kemudian vertical spacing-nya saya bikin sama juga. Oke. Nah, saya bisa gerakkan dikit-dikit dengan menggunakan kursor, menggunakan tombol panah ya. Kode buku saya sesuaikan di sini, judul buku saya sesuaikan, pengarang juga, jumlah eksemplar, tanggal masuk. Oke, itu nanti untuk memasukkan data ini saya simpan dulu dengan nama form buku. Oke, itu ya, saya namakan form buku. Nah, di samping fasilitas untuk memasukkan data, di sini saya akan memberi fasilitas untuk tampilan data. Nah, tampilan data akan saya gunakan grid ini. Nah, grid ya, saya gunakan grid di sini biar nanti data tertampil di sini lebih banyak. Nah, itu akan memberi informasi pada user. Nah, kemudian di lain itu fasilitas untuk pengurutan. Nah, pengurutan saya akan gunakan di sini. Ini saya tulis pengurutan. Ya, pengurutan. Nah, pengurutan kemarin kita punya berapa indeks ya? Kita lihat dulu. Modify. Ada 1, 2, 3, 4. Ada kode, judul, pengarang, tanggal masuk. Ada 4 ya. Nah, saya akan gunakan di sini option group. Ya, ini. Ya, saya tempel di sini. Builder. Saya kasih 4. Nah, yang pertama adalah kode buku. Oke. Kemudian judul buku. Oke, kemudian ada pengarang. Kemudian tanggal masuk. Oke, tanggal masuk ya. Ya. Oke. Itu. Jadi nanti kalau kita pilih ini, nanti datanya harus berdasar apa namanya, option group yang kita pilih nanti. Nah, kalau nanti pengurutan ya, pengurutan. Oke. Ya. Ya, jadi kalau nanti kita pertama kali nanti harus urut berdasar kode, ini urut berdasar buku, berdasar pengarang, berdasar tanggal masuk, gitu. Oke. Nah, selanjutnya fasilitas. Ini fasilitas untuk memasukkan data, fasilitas untuk tampilan data ya, fasilitas untuk mengurutkan. Nah, selanjutnya saya akan bikin lagi fasilitas untuk editing. Berarti saya menggunakan tag
comment group. Nah ini ya, comment group saya builder, layoutnya saya bikin horizontal ya. Ya, ada berapa? Ada 5 mungkin. Oke, dimulai dari tambah, kemudian edit, kemudian hapus, batal, kemudian simpan. Ya, itu ya. Nah, ini untuk editing. Oke. Nah, di samping itu kita akan membuat untuk navigasi kita juga akan menggunakan ini ya, builder dampak navigasi. Kita paling atas kiri. Oke, saya bikin di situ atau kita bikin di bawah aja, nanti saya horizontal aja. Oke. Ya, ya. Oke. Ya, itu untuk navigasi. Nah, kemudian untuk pencarian kita akan membuat fasilitas pencarian di sini ya. Oke. Kita cari NIM. Oke. Jadi kita akan cari berdasar NIM di sini nanti. Ya. Itu. Oke. Nah, kemudian satu tombol untuk pencariannya. Cari. Oke. Nah, satu lagi tombol akan kita buat untuk keluar. Tombol keluar di sini. Oke. Kita pilih. Oke. Oke. Anda bisa mengatur, tidak harus seperti saya ya, silahkan aja. Selesai ya. Untuk selesai kita bisa pilih tombol ini. Kalau saudara dalam auto size nya ini Anda pause, maka saudara bisa memperbesar ya, ini besar. Misalkan Anda mau lebih besar lagi ya, Anda bisa lakukan itu ya gitu. Oke ya, jadi tampilannya seperti ini. Jadi fasilitas isian, tampilan data, pengurutan, pencarian, navigasi, editing ya. Jadi minimal kita selalu harus membuat fasilitas itu. Nah, setelah kita sudah membuat ini, Anda bisa ngasihkan aksesoris yang di sini ada shape ya. Anda bisa pilih ini untuk fasilitas apa namanya, tampilan. Silakan aja ini. Kita lempar ke belakang, send to back. Nah, gitu. Kemudian di sini ada special effect. Anda bisa pilih yang 3D misalkan. Oke, silahkan aja. Kalau saudara pengen tampilannya lebih bagus, nah seperti itu. Oke,
Nah, selanjutnya setelah kita isi dengan kontrol-kontrol yang kita perlukan, maka berikutnya adalah memberi nama dulu. Ya, jadi objek-objek ini harus kita kasih nama untuk memudahkan kita dalam coding nanti. Yang pertama text box, jelas. Text box di sini, karena itu mengisi data, kita usahakan beri nama sesuai dengan data yang akan disimpan nanti. Misalkan untuk kode buku ya saya kasih nama V kode. Nah, di depannya saya kasih huruf sama, V judul. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti ngelompok aja kalau dicari itu. V pengarang. Ya, V pengarang. Kemudian V jumlah. Gitu. Kemudian VTGL. Nah, seperti itu. Nah, untuk grid, saudara tidak kasih nama nggak apa-apa karena gridnya cuma satu, jadi nggak perlu, nggak akan bingung kita nanti. Nah, kemudian yang ini optionnya satu ya, tapi ada beberapa pilihan nanti. Nah, optionnya Anda kasih nama OP urutan. OP urutan. Nah, kemudian yang ini ya, Anda perhatikan nah, ya, option 1 di sini OP kode. Ya, OP kode. Ini OP judul. Kasih namanya ya, OP pengarang. Itu OP TGL. Nah, jadi Anda perhatikan di sini. Nah, yang sudah kita kasih nama ini tadi text box-nya. Kemudian di sini optionnya sudah kita kasih nama. Nah, ini sekarang kita akan mengisi untuk memberi nama untuk ini, untuk option comment group. Nah, ini adalah tombol editing. Nah, maka di sini TB editing untuk memudahkan kita. Nah, di dalamnya di sini Anda perhatikan, nah ada komen yang pertama TB tambah. Gitu. Di sini sudah bentar. Oh, salah ya, bentar. Ini TB editing. Ya. TB tambah. Oke. Yang ini TB edit. TB hapus, kemudian TB batal, kemudian TB simpan. Oke. Nah, sehingga kita sudah mudah ya mengidentifikasi tombol editingnya. Nah, sekarang tombol navigasi, TB navigasi. Ya, kita pilih edit ya. Nah, TB top paling atas nanti, TB previous ke sebelumnya, TB next ke sesudahnya, TB bottom ke yang paling akhir. Nah, ini fasilitas untuk navigasi. Nah, sedangkan yang lain di sini kita pilih maaf bukan ini tadi kode lah. Ini kita pilih bukan name tapi cari kode. Ya, oke. Nah, berarti di sini saya kasih nama X kode aja toh, atau X atau V kode 1. Nah, gitu ya, biar berbeda dengan yang di sini tadi kode 1. Nah, di sini TB cari. Ya, yang ini TB selesai. Ya, gitu. Nah, dari sisi nama kita sudah memberi nama pada semua objek yang perlu kita kasih nama. Karena kalau yang tidak perlu kita kasih nama ya nggak perlu, nggak apa-apa karena namanya sudah otomatis. Seperti label nanti nggak akan kita nggak akan kita akses dari program ya, jadi kita nggak perlu ngasih nama, nggak apa-apa. Tapi yang akan kita akses dari program, kita harus cari, kita harus memberi nama ini. Oke, dari sisi nama sudah. Nah, sekarang kita akan memberi nilai awal dari semua dari semua objek yang kita punya.
Nih, nilai awal terutama untuk text box. Nah, text box ini nilai awalnya apa? Nilai awalnya di sini. Nah, ini value-nya. Kalau kita belum ngasih apa-apa, itu untuk text box itu adalah karakter. Ini karakter, karakter, karakter. Nah, ini yang harus kita kasih. Kita harus ngasih apa? 0. Ya, sedangkan ini tanggal. Oke, udah. Jadi kalau kita jalankan, nah otomatis di sini nanti isinya 0. Ini tidak akan dapat kita isi dengan huruf. Ya, ini tidak akan dapat kita isi kalau tidak tanggal, gitu. Jadi ini adalah bagian dari validasi data kita. Oke, nah setelah itu ini kita setting nilai awal yang kalau di sini kita akan nyeting untuk apa namanya datanya. Nah, sebelum kita nyeting ini kita akan gabung dulu ya, untuk menggabung ini dengan apa namanya dengan data kita bisa pilih view data environment. Nah, kita pilih di sini buku, add, ya, close. Nah, jadi di sini nanti data yang akan dibuka pada saat form ini jalan itu adalah data buku. Sehingga kalau kita simpan, kalau ini jalan, nah ini adalah data buku. Nah, kalau nanti ditutup, maka data buku juga sudah akan tertutup otomatis dari sini. Oke ya. Nah, kemudian dari grid ini juga, nah kita bisa melakukan setting dari builder bisa. Nah, dari builder, nah Anda bisa urut dari mana, mau judul dulu boleh, kode boleh, kemudian pengarang, kemudian jumlah, baru tanggal masuk, seperti itu. Stylenya Anda pilih yang biasa, silahkan, atau yang lain silahkan aja. Layout, nah layout di sini saudara bisa mengatur judul kolom, ya, judul kolom. Misalkan kita bikin huruf besar ya, judul kolom, ya. Kita bisa drag untuk memperpanjang. Nah, kemudian yang kedua kode, nah, kemudian pengarang, ya. Pengarang, nah, baru kemudian di sini ada jumlah, ya. Nah, kemudian ada tanggal masuk, kita perlebar sedikit, nah biar tampil ya. Saya oke. Ya, ini tampilannya seperti itu ya. Nah, saudara bisa lebih detail lagi untuk setting awal dari grid. Di sini saudara bisa pilih, di sini udah grid ya. Anda perhatikan di sini. Nah, ini adalah misalkan header kolom pertama. Nah, ini kita bicara kolom pertama, header kolom pertama di sini. Nah, kalau saudara pengen tampilannya itu di tengah, maka di sini Anda pilih center. Nah, gitu kan. Kemudian yang header yang kedua juga sama. Header yang kedua selalu kita tengahkan untuk judul kolomnya. Kemudian kolom ketiga juga sama, kita tengahkan. Kemudian kolom yang keempat kita tengahkan juga. Kolom yang kelima kita juga tengahkan. Oke. Sehingga kita lihat di sini. Nah, kalau ini kita lihat, nah jumlahnya sudah di tengah, tanggal masih tengah. Nah, kalau saudara pengen menengahkan datanya, ya saudara pilih kolomnya. Misalkan nih kode kita datanya pengen di tengah, ya. Jadi kita pilih kolom kedua. Nah ini, nah kolom kedua. Nah di sini Anda pilih center, ya. Sama tadi kolom keempat ya. Kolom keempat. Maaf, kolom kelima ya. Kolom kelima
itu juga kita pilih di tengah. Ya. 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 Kalau jumlahnya saudara pengen di tengah, ya berarti Anda tengahkan juga. Jadi kolom yang keempat ya, kolom keempat. Center. Oke, itu. Nah, selanjutnya di sini ada kolom kecil ini. Ini adalah untuk melihat tanda delete atau penghapus data. Itu kita matikan saja, biar nanti datanya langsung hilang, tidak ada tanda dari situ. Jadi di sini delete mark, ya delete mark ini kita false. Anda perhatikan hitam itu nanti hilang. Ya, gitu ya. Ya. Oke, itu silahkan kalau saudara pengen memformat yang lebih dari itu silahkan aja. Oke, selanjutnya yang ini pengurutan. Pengurutan nanti pertama harus kita urutkan berdasar kode buku. Ya, ada settingnya nanti kita atur. Kalau sudah pertama kali dipilih judul, ya berarti pertama kali nanti judul buku, gitu. Begitu seterusnya. Kemudian yang lain sudah ini untuk setting awalnya. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan setting awal dan juga pemberian nama, nah maka sekarang kita akan membuat metode-metode baru, ya, metode-metode bawaan. Nah, agar apa? Agar kita nanti tidak terlalu banyak mengetik. Ya. Nah, metode buatan ya, metode buatan sendiri. Kita akan membuat metode baru dari sini, boleh masih kosong ya. Kita akan membuat metode di sini new method. Ya, misal apa? Kita akan bikin metode tutup teks. Ya, tutup teks. Itu untuk proses menutup teks kita ini. Jadi karena nanti kita sering akan melakukan itu, maka ini kita masukkan dalam sebuah metode atau dalam sebuah fungsi sebetulnya sama aja. Agar kita nggak banyak mengetik nanti. Oke. Kemudian buka tag. Buka teks. Oke. Kemudian kita akan isi tag. Kita akan mengisi teks. Kemudian akan kosong teks. Ya. Ya, Anda perhatikan, kita nanti membuka teks ini nanti satu fungsi, mengisi tag ini satu fungsi, mengosongkan tag ini satu fungsi, menutup tag ini satu fungsi, gitu. Ya. Jadi nanti kita tinggal panggil aja. Nah, kemudian ada lagi adalah atur tombol. Ya, untuk mengatur tombol saya juga bikin satu perintah biar nanti memudahkan kita, gitu. Nah, sebetulnya ada satu properti yang harus kita buat nanti status tambah atau edit itu. Ini status tambah. Oke, ini adalah sebuah metode. Nah, ini properti ya. Nah, status tambah ini properti. Properti itu nanti isinya data, tapi kalau metode ini nanti isinya program. Yang MM ini metode, P ini properti. P itu isinya data, metode isinya program nanti. Oke. Ya. Oh ya, satu lagi yang ini. Jadi kita akan atur dulu bahwa itu hanya bisa dipakai untuk menampilkan saja, tidak kita gunakan untuk mengisi data. Maka di sini read only-nya saya true. Jadi ini nanti nggak bisa untuk mengisi data. Oke. Ya, gitu ya. Oke, sekarang kita akan isi dulu metode-metode tadi. Ya, ada di sini tambahan metode kita. Kalau mau lihat propertinya ini tambah di sini status tambahnya. Gitu. Oke, saya akan mengisi dulu tutup teks. Ya, agar ini nanti kan tidak selalu bisa harus diisi user kan. Kadang-kadang ini tidak bisa diisi user. Hanya akan bisa diisi user kalau nanti pas nambah atau pas ngedit kan gitu. Maka ini kita atur dulu pertama kali nanti this form this form v kode
kode enable, ya, di sini adalah false. Ini tutup ya. Ya. This form v judul enable-nya false. This form v pengarang enable-nya juga false. This form v jumlah enable-nya juga false. This form v tgl enable-nya juga false. Oke. Nah, untuk membukanya kembalikan ini. Saya copy aja. Saya pilih di sini buka teks. Buka teks. Nah, sama. Cuma di sini saya isi dengan true. Oke, kita true. Nah, kalau kita jalankan pun juga belum akan berpengaruh. Karena itu metode tambahan yang belum akan dijalankan kecuali kita menjalankannya, memanggilnya. Nah, kita agar jalan panggil di mana? Jadi pada saat jalan di sini, nah, form ini kita jalankan. Nah, maka ada satu metode yang dieksekusi. Bawaannya apa? Ingat nggak? Yang dijalankan adalah ini, ya, init event, ya kan? Nah, init event. Nah, pada saat sebelum tampil, form ini akan menjalankan init event. Nah, disinilah kita akan panggil this form tutup teks. Nah, gitu. Saya simpan, saya jalankan coba. Ya, sekarang ini tertutup. Ya, tertutup. Jadi pada saat pertama kali user itu memanggil form, maka teksnya tertutup, belum bisa diisi. Nah, tapi pada saat nanti tombol tambah diklik, nah gitu, maka ini terbuka kan seharusnya. Maka kita bisa coba, ya, coba di sini yang edit, kita klik di sini, this form buka buka teks. Nah, seperti itu. Nah, ini Anda perhatikan, ya, buka teks kan. Nah, kalau Anda batalkan nanti atau Anda simpan, maka tutup lagi, kan gitu. Edit juga nanti akan buka. Oke, jadi untuk apa namanya? Untuk tombol tambah kita sudah tambahkan ya. Nah, tadi untuk tombol edit pun juga nanti kalau ditekan harus membuka teks. This form buka teks juga. Buka teks. Nah, gitu ya. Sedangkan yang untuk tombol batal nanti kembali lagi nutup. This form tutup teks. Oke. Sama simpan juga. This form tutup teks. Oke. Oke, nah jadi kalau kita jalankan sekarang, saat saya tambah, saya buka, saya batalkan, tutup lagi, saya edit, buka lagi, saya simpan, tutup lagi. Nah, jadi itu adalah bagaimana kita memanggil metode yang kita buka tadi, yang kita buat tadi, gitu ya. Nah, oke, saya akan lanjutkan mengisi metodenya tadi. Oke, yaitu untuk isi tag atau kosong tag dulu. Kosong tag dulu, ya. Kita mengosongkan ini, ya. This form v kode, berarti yang kita isi adalah value kan, ya. Nah, kalau kosong berarti kalau karakter ya berarti tanda petik double. This form v judul value, ya. This form v pengarang value, ya, gitu ya.
kemudian this form v jumlah value. Nah, kalau jumlah itu awal pertama kali kan bukan kosong tapi 0, ya kan? Itu awal dari jumlah. This form vtgl value. Demikian juga tanggal, berarti bukan kosong bukan 0 tapi adalah tanggal kosong, gitu. Itu untuk mengosongkan. Nah, saya gunakan untuk mengisi isi tag. Ya, saya akan mengisi teksnya dengan menggantinya. Jadi saya akan mengambil dari tabel buku. Berarti buku ini nama tabelnya, kemudian kode ini nama fieldnya, gitu kan? Nih Anda perhatikan ini nama fieldnya. Nah harus persis ini. Ya, ini ada kode, Ya. Kemudian buku pengarang. Maaf judul dulu. Judul. Kemudian buku titik pengarang. Kemudian buku titik jumlah. Kemudian tanggalnya buku titik tgl masuk. Nah, ini adalah mengisi data dari tabel. Ya. Nah, cara memanggilnya sama. Jadi kalau kita jalankan nih, coba kita jalankan. Nah, pada saat di sini kita jalankan pertama kali, di samping ini kita tutup, ini kan kita isi kan harusnya dengan data yang aktif di sini. Jadi saat memberi perintah pertama kali tadi menutup itu bersamaan juga kita akan mengisi data. Nah, jadi dari init event di sini, this form isi teks. Nah, gitu. Sehingga kalau kita jalankan, ya seperti itu. Kita perhatikan datanya sekarang tampil di sini. Gitu. Nah, pada saat yang lain nanti tambah di sini, nah teksnya itu jadi kosong. Nah, seharusnya di sini kosong kan, karena kita akan nambah. Sedangkan kalau ngedit itu enggak kita kosongkan, gitu. Ya, toh? Nah, maka di sini pada saat nambah di sini kita akan tambahkan juga kosong teks. Edit. Nah, this form kosong teks. Nah, teks. Nah, pada saat dibatalkan ini harus isi tag. Isi teks. Nah, gitu. Kita perhatikan di sini. Nah, kalau saya tambah kosong, saat batal, nah isi tag lagi. Gitu. Nah, kemudian masalah yang lain yaitu ini tombol. Pada saat pertama kali form ini dijalankan, kira-kira user bisa bisa ngapus, bisa batalkan enggak? Atau bisa nyimpan enggak? Ya. Jadi untuk pertama kali user itu memanggil form ini, yang mungkin kan hanya tambah, ngedit, atau ngapus. Nggak mungkin batalkan, nggak mungkin nyimpan kan. Nyimpan dan batalkan pada saat dia nambah atau ngedit kan. Gitu. Nah, maka dari itu kita harus ngatur tombol ini. Akan kita atur coba. Oke, jadi kita akan mengisi metode atur tombol dulu. Ya. Nah, atur tombol di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tombol. Nah, untuk tombol navigasi, ini kan nggak mungkin yang ini bekerja, yang ini nggak bekerja kan nggak mungkin. Jadi ini akan kita kasih indikator 1 saja. Ya, akan kita kasih identifier 1 saja, karena ini akan bekerja bersama-sama. Kalau satu nggak bekerja, yang lainnya juga nggak akan bekerja kan. Gitu. Kemudian ada ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 indikator. Ada 8 parameter yang harus kita lewatkan. Jadi parameter. Nah, parameter ini nanti akan kita lewatkan pada saat memanggil
metode atur tombol. Misalkan di sini TB, ya, TB, kemudian ED, kemudian hapusnya HA, kemudian BA batal, kemudian SI, kemudian NV navigasi, kemudian CR cari, kemudian SL selesai. Nah itu. Jadi sekarang merintahkannya this form, ya, TB navigasi, maaf TB editing dulu ya, TB editing, nah TB editing, TB editing, TB tambah, ya, enable, ya, apa di situ TB, ya. TB-nya nanti nilainya false atau true nanti pada saat kita manggil itu. This form, TB editing, TB edit, enable, kemudian ed itu. This form, TB editing, TB hapus, enable, kemudian this form, TB editing, TB batal, enable, BA. This form, TB editing, enable-nya itu SI. Nah, TB simpan ya. TB simpan, enable-nya SI. Oke. Nah, untuk navigasi, this form, TB navigasi di sini langsung enable. Kita akan mengerjakan sekali saja. Nah, baru kemudian this form, TB cari, enable, CR. Baru kemudian yang terakhir, this form, TB selesai, enable-nya SL. Ya, nah itu. Jadi nanti kita akan mengatur dengan cara memasukkan nilai ini. Nilai urut ya di situ ya, jangan sampai kebalik. Jadi urutannya tadi ini. Ya, oke ya. Jangan sampai kebalik. Oke, jadi pada saat pertama kali di sini, maka ini nanti hidup, ini mati, hidup. Gitu ya. Nah, sehingga kita bisa mengatur dari awal ya, dari awal di sini. Nah, dari init event yang tadi sudah kita isi juga. Maka this form atur tombol. Nah, kita lewatkan parameternya. Pertama, tampil berarti true, false, true. Ya, nah. Jadi true nanti akan tampil. Oke. Nilai logika harus ada titik. Oke, seperti itu. Ya, kita jalankan juga. Ya, Anda perhatikan di sini. Ditambah, edit, jalan ya. Ya, batalnya nggak jalan. Nah, berarti setelah tombol tambah, kita harus proses lain. Gitu. Ini hidup. Saya belum isi ya. Oke. Itu cara mengisi tabel atur tombol. Nah. Nah, kemudian berikutnya setelah kita isi metodenya udah kita isi semua ya, oke. Nah, sekarang kita akan mengatur untuk masing-masing kontrol ini, termasuk ini nanti. Ini tadi kan sudah kita isi tapi hanya contoh ya, contoh. Oke, saya akan mengisi ini dulu, navigasi dulu aja, navigasi ya. Navigasi itu untuk menjalankan kursor. Jadi nanti kalau ini kita tekan, nah ini kursor di sini nanti akan bergerak sendiri. Ini di akhir, ini di awal,
tambah 1, mundur 1, naik 1 kan gitu. Oke. Edit. Nah, go top ini adalah perintah ke awal file. Jadi go top, gitu ya. Ke awal file kan itu. Nah, setelah itu, ya, setelah itu kita akan memberi perintah this form grid 1 refresh. Refresh itu apa? Maksudnya mengisi ulang datanya, gitu. Refresh. Kemudian this form grid 1 set focus. Jadi nanti difokusi. Jadi biar kursornya ada di grid, gitu. Nah, demikian juga kalau nanti di akhir. Nah, saya akan pilih yang go bottom. Nah, hampir sama, tapi di sini bukan go top, tapi go yang di akhir file apa? Bottom. Go bottom. Oke. Ya, kita coba ya. Ya. Nah, perhatikan di akhir, ya. Di awal, ya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kalau pengen bergerak satu-satu, ya. Yang ini, nah perintahnya adalah skip main 1, nanti naik 1. Ini intinya itu, main 1. Ctrl V tadi. Nah, skip. Nah, jadi bukan go top, tapi di sini skip main 1 gitu. Ya. Nah, untuk yang ini adalah skip 1. Ya. Skip 1. Nah, gitu. Nah, Anda perhatikan kalau ini saya jalankan, nah, gitu. Oke. Ya. Oke. Ya. Oke. Gitu. Sebetulnya ada satu syarat di sini. Kita boleh men-skip main 1 kalau pointernya tidak di awal file. Maka di sini kita harus memberi perintah if tidak BOF. Jika dia tidak di awal file. Nah, jika tidak di awal file silahkan di skip 1. Ini untuk mencegah errornya. Demikian juga untuk yang next. Jika dia tidak di akhir file, if not BOF. Ya, and if. Nah, gitu. Jika dia tidak di akhir file, maka tidak bisa kita lanjutkan menurunkan. Nah, itu mencegah error ini nanti. Oke. Nah, kemudian di sini setelah navigasi, kalau kita jalankan, nah ini, ya. Nah, tapi Anda perhatikan di situ di dalam tag nggak bergerak kan? Nggak bergerak. Nah, kenapa nggak bergerak? Karena kita belum melakukan proses pengisian untuk ini setiap kali pergerakan. Anda bisa melakukan pergerakan proses itu dari sini. Anda ingat di sini ada sebuah metode namanya adalah after row calling. Nah, jika tombol baris atau kolom dipilih, maka di sini Anda beri perintah this form isi text. Nah, jadi pada setiap kali ini nanti bergerak, maka nanti akan diisi. Nah, perhatikan di sini. Ya, isi kan? Ya. Ya. Nah, itu adalah untuk menggerakkan pointer sekaligus di sini mengisi data di text box. Oke. Itu. Nah, kemudian saya akan mengisi dulu yang ini dulu selesai. Selesai itu isinya this form release. Nah, sebetulnya di sini nanti ada close all sebetulnya. Tapi jangan close all dulu ya. Close database boleh, database dulu. Dan nanti ini semua database akan ditutup. Nah, ini nanti setelah sudah jadi aja, karena kadang-kadang kita masih harus membuka ya. Daripada buka tutup, kita nggak perlu terus dirilis saja dulu. Nah, sehingga kalau saya tes nih, nah cuma dirilis. Database-nya masih buka, karena masih kita pakai kan, gitu. Nah, kemudian saya akan memberi perintah ini dulu, ya, pengurutan dulu. Ya, pengurutan dulu. Nah,
Ini kalau di klik event, nah diisi klik eventnya ada 4 kemungkinan kan, do case, ada do case, ya ada 4 option. Jadi kalau kita mempunyai pilihan sebanyak 4, maka kita pakai do case kan. Apa kriterianya? This form, option urutan, OP yang pertama kode, OP kode, value sama dengan 1. Artinya apa di situ? Jika kode buku dipilih, kan gitu. Case yang kedua, this form, OP urutan, OP judul, value sama dengan 1. Ya. Case yang kedua, this form, OP urutan, OP pengarang, ya. Value sama dengan 1 jika pengarangnya dipilih. Case, this form, OP urutan, OP TGL, value-nya sama dengan 1. Nah, itu nanti jika semuanya tidak, maka nanti kita akan memberi perintah tidak urut berdasar itu semua, tapi urut berdasar kronologi nanti. Nah, oke. Apa yang harus kita lakukan? Set order to apa di sini kode, itu harus sesuai dengan nama indeksnya. Set order to apa judul. Kalau salah kita betulkan ya nama indeksnya. Set order to pengarang. Ya. Kemudian set order to TGL masuk. Oke. Nah, kalau semuanya itu tidak berlaku, maka kita mengurutkan berdasar masukan order to. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita lakukan, maka selanjutnya kita merintahkan untuk grid this form, grid-nya refresh seperti tadi, biar ngisi ulang. Kemudian this form grid 1 set focus. Nah, perhatikan di sini. Ya. Nah, tapi Anda perhatikan di sini sudah urut berdasar kode buku belum? Kalau belum, kita harus mengurutkan dulu. Karena ini belum, kalau belum urut ya. Dari mana kita mengurutkannya? Ya dari metode init event tadi. Nah, init event di sini Anda harus memberi perintah set order to kode. Nah, itu kode itu. Ya, gitu ya. Kita jalankan. Nah, ini urut berdasar kode udah. Nah, urut berdasar judul bukunya A sampai Z. Nah, ini urut berdasar pengarangnya. Ini urutnya berdasar pengarangnya. Urut berdasar tanggal masuk yang ini. Nah, kita perhatikan urut berdasar tanggal masuknya. Oke ya. Nah, jadi silakan nanti kalau pengen tahu lebih banyak, datanya ditambah aja. Datanya ditambah. Itu untuk pengurutan. Ya, pengurutan. Nah, kemudian saya akan mengisi untuk tombol pencarian. Cari. Ya. Jadi di sini saya, kalau kita isikan di kode buku, misalkan A222 gitu, maka saya bisa tekan, kemudian di sini nanti akan bergerak menunjukkan data yang dicari. Gitu. Oke. Nah, kita ini tombol klik event ya, kalau dipilih, maka di sini ada proses mencari. Proses mencarinya gimana? Pertama kali saya akan membuat variabel lokal jawab.
Jawab. Nah, jawab itu dari mana? Jawab akan saya isi dari pertanyaan. Ya, maaf. Eh, nggak usah deh, nggak usah. Ada pertanyaan nggak apa. Langsung kita cari aja ya. Locate, perintahnya locate for. Ya, ini adalah scope. Ya, jadi di sini akan mencari untuk kriteria yang kayak apa. Yaitu kriterianya adalah buku, kode, itu sama dengan misalkan eh, ini v kode. Jadi this form v kode value. Ya. Nah ini pencarian. Nah untuk bisa ngefitkan, saudara harus membuat menjadi huruf besar semua, huruf kecil semua. Ya, maaf, bukan v kode yang ini, tapi v kode ini ya, maaf. V kode sama dengan this form v kode 1 ya. Ya, v kode 1. Nah ini yang kunci pencariannya. Nah ini Anda harus all trim semua, all trim. Nah ini membuat spasinya dibuang semua untuk menghilangkan spasi. Kalau ada spasi nanti bisa nggak ketemu karena nggak akan sama. Kemudian mau dibesarkan semua atau dikecilkan semua. Jadi nanti huruf kecil huruf besar nanti nggak berpengaruh, akan dicari, tetap akan ketemu. Nah di sini ya. Nah ini jadi dibesarkan semua, kemudian spasinya dibuang semua gitu. Nah kalau ketemu kita beri perintah if found. Jika ketemu, ya. Else and if, ya gitu. Jika ketemu gimana, jika tidak ketemu gimana. Nah gitu ya. Sebetulnya kalau tidak ketemu itu tidak akan ada proses apa-apa sebetulnya. Atau berarti kita set aja di sini kalau ketemu ya, kalau ketemu cuma kita akan menggerakkan kursor aja. Jadi jika tidak ketemu baru nanti kita pesannya ini message box. Nah di sini ini pesannya data tidak ada itu ya. Nah ini ada jenis jenis pesan, mau ada yang oke-nya, ada yang oke sama cancel, atau ada yang ada retry dan cancel gitu. Kemudian ini simbol gambarnya, nanti ini bentuk kotaknya. Saya hanya akan milih yang ada tombol oke-nya saja. Kemudian saya kasih 16 biar ada pesan stop ya, tanda stop 256 ya. Nah baru sekarang judul konfirmasi atau Anda isi yang lain boleh. Oke, itu ya. Jadi nanti akan ada pesan seperti itu. Nah, kalau kemudian itu ketemu, maka kita memberi perintah this form grid 1 refresh ya. This form grid 1 set focus. Oke, jadi gridnya diisi data lagi, kemudian di refresh. Oke, kita jalankan sekarang ya. Kalau saya isi dengan A kecil 11 atau A kecil A55 gitu ya. Kita perhatikan, cari ya, lari ke sini dia ya. Kalau kemudian saya pilih A777 itu ya, ini tadi, ini judul konfirmasinya, ini pesannya, ini bentuknya, ada tombol OK 1, ini tombol stop ya, data tidak ada.
Nah, seharusnya kalau kita habis tekan tombol ini, ya, ini seharusnya di sini bersih, ya kan? Di sini bersih. Jadi saat di tombol cari di sini, ini seharusnya bersih. Kita nggak perlu menghapus. Maka dari itu kita harus memberi perintah di sini apa? This form v kode 1 value, ya kita bersihkan gini. Ya, Anda perhatikan di sini sekarang. Ya, kalau saya isi dengan A555 atau gitu ya, kemudian saya cari, ya langsung hilang. Gitu. Pencarian sudah, pengurutan sudah, nah selesai ini sudah, navigasi sudah, nah sekarang tinggal ini. Tinggal untuk tes navigasi, tombol editing. Pertama kali kita akan tambah. Nah, nambah ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau ini tombol ini klik, kita ngosongi ini, kursornya letakkan di sini, tombolnya diatur lagi gitu aja tuh. Ini di off kan, ini di off kan, ini semua di off kan. Kan gitu, kalau pas nambah. Gitu ya. Coba kita akan tambah. Kan kita isi dengan edit tambah. Edit. Ya. Jadi ini tadi sudah kita isi. Nah, kita isi. Sudah kita buka, kemudian kosong tag. Nah, berikutnya kita akan this form v-code set focus. Nah, ini artinya apa? Meletakkan kursornya di sini. Setelah dikosongkan, letakkan kursor di sini. Nah, kemudian kita atur tombolnya. This form, atur tombol. Nah, kalau habis ditekan tombol tambah, maka tombol tambah harus mati kan? Edit mati, hapus mati. Nah, batal sama simpan baru hidup. Ini juga mati, ini mati, semua mati, gitu kan? Jadi ini false, 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 3 kali false, kemudian true, true, false, false, false. Ya, nah, perhatikan nanti hasilnya. Oke. Nah, kemudian, oke, itu pengaturan tombol. Iya, jadi tambah. Nah, perhatikan di sini. Sekarang ini pun nggak dapat bekerja, ini nggak dapat bekerja, ini nggak dapat bekerja. Ya, jadi pada saat habis nambah, pada saat nambah hanya user bisa batalkan atau nyimpan kan gitu. Nah, tapi Anda perhatikan kalau ini kita klik, nah kembali lagi isi jadi kacau kan. Nah, jadi ini pun juga harus, nah ini jadi kacau lagi kalau sudah begini. Nah, bisa ya, kalau ini dilakukan nanti bisa kacau. Maka ini harus di off kan, ini juga harus di off kan, termasuk ini sebetulnya di off kan juga. Ya. Jadi kita meng-off-kan this form grid 1 enable false, ya. This form option enable false juga, ya. Kemudian this form v kode 1 enable false. Nah, kita perhatikan sekarang, ya, saya jalankan. Nah, kalau saya tambah, ya kosong di sini, bisa batalkan, bisa nyimpan. Ini nggak bisa, ini pun nggak bisa, kita klik, ini juga nggak bisa, kita klik, ini nggak bisa. Nah, kita hanya bisa mengisi di sini, kemudian batalkan atau bisa nyimpan. Nah, gitu. Gitu ya. Kita perhatikan di sini. Oke. Demikian juga ngedit. Nah, ngedit itu hampir sama dengan ini. Hampir sama. Cuma kalau ngedit itu kan tidak boleh tidak dikosongkan edit ya. Nah, tidak dikosongkan ini. Nah, gitu. Tapi yang di set fokus sih bukan karena untuk nih ya, jalankan edit. Nah, edit begini.
Nah, ini seharusnya nggak boleh diedit karena ini kunci pengeditan nanti. Karena ini sebagai primary key kemarin, ya. Ini nggak boleh diubah. Kalau diubah nanti pengeditannya bisa kacau. Maka itu harus kita tutup. Jadi yang difokusi adalah judul. Nah, jadi di sini set fokusnya bukan V kode tapi V judul. Nah, V judul. Nah, berikutnya list form V kode enable-nya kita false biar tidak diubah. Jadi hasilnya begini. Ya, Anda perhatikan di sini nggak boleh diubah. Karena itu nanti adalah kunci pengeditan. Kunci pengeditan. Oke. Oke, itu. Nah, untuk membatalkan, Anda perhatikan membatalkan itu. Nah, tidak cukup nutup ini saja. Ini belum berfungsi lagi. Ini juga belum berfungsi lagi. Nah, untuk membatalkan berarti hampir sama dengan itu tadi. Ya, untuk membatalkan ya, hampir sama dengan itu tadi. Kita Ctrl V. Ini jadi tutup tag kan? Tutup teks. Ya, kemudian isi tag di sini. Isi teks. Nah, nggak yang difokusi jadi grid-nya aja. Grid 1 set fokus gitu. Tapi ini di true dulu ya, true. Grid 1 OP-nya juga di true dulu, kemudian V kodenya di true dulu ya, true. Nah, ini sekarang kembalikan, ini menjadi true, ini menjadi true, ini menjadi true, yang ini false, yang ini false, yang ini true, yang ini true juga, yang itu true. Oke. Jadi semua akan normal lagi. Oke, misalkan ini ya batal, ya kembali isi, edit, batal, isi lagi. Nah, ini udah normal lagi. Ini juga normal lagi. Oke. Nah, itu untuk edit sama tambah. Oh, satu lagi di sini untuk tambah edit itu kita punya status tadi karena itu terkait dengan ini. Itu, dari ngedit tadi, saudara harus memberi nilai untuk properti. This form status. Nah, status tambah ini Anda kasih true. Nah, tapi kalau habis ngedit, pas habis ngedit, statusnya Anda false. Ini untuk indikator nanti kita melakukan pengisian data. This form status tambah false. Nah, sekarang gitu. Ya, nanti kita manfaatkan pada saat penyimpanan. Oke, gitu. Oke, itu dulu mungkin. Silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan.